Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Nugraha. Pada semester ini, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Sistem Komputer Akuntansi. Sebelum kita masuk ke perkuliahan inti, ada beberapa hal terkait dengan rencana perkuliahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika nanti tatap muka, ini adalah beberapa tata tertib perkuliahan secara tatap muka. Kemudian ada penegasan di poin D, Anda berhak untuk mengikuti ujian akhir semester jika yang pertama mengikuti kuliah minimal 80%, mengumpulkan tugas, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan buku wajib yang dipegang, ini bisa menjadi buku sumber. Yang pertama adalah Albertus Ong, kemudian yang kedua adalah Wahana Komputer, yang ketiga juga bisa kalian browsing di Google untuk materi-materi terkait dengan komputer akuntansi. Dan yang keempat adalah artikel-artikel jurnal yang relevan terkait dengan materi-materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian terkait dengan evaluasi perkuliahan, saya melakukan pembobotan menjadi 3 bagian, diantaranya 60% diambil dari kehadiran dan penugasan, 15% diambil dari kegiatan ujian tengah semester, dan 25% diambil dari ujian akhir semester. Itu terkait dengan evaluasi perkuliahan. Selanjutnya, insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari beberapa hal. Itu eh, di antaranya adalah yang pertama terkait dengan eh, pengenalan operation sistem dan aplikasi sistem. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang sistem komputer akuntansinya. Kemudian kita akan mulai masuk ke praktikum menggunakan Excel. Ini ada 3. Kemudian kita juga nanti akan membuat laporan keuangan dan diselingi dengan UTS. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan laporan keuangan di aplikasi Mayob untuk beberapa pertemuan selanjutnya. Oke, itu terkait dengan rencana perkuliahan yang akan kita lakukan ke depan insya Allah. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin mereview beberapa hal terkait dengan sistem komputer akuntansi ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi ini memiliki cara kerja. Oke. Cara kerja akuntansi itu yang pertama adalah merekam, recording, and then classification, and then this is a report, all activity case. Untuk sebuah entitas bisnis ini, entitas bisnis di sini bisa perusahaan jasa, bisa juga perusahaan dagang. Oke. Kemudian biasanya akuntansi itu eh, melibatkan ada beberapa langkah ya. Saya hanya mereview saja. Ini mereview terkait dengan perkuliahan yang telah kalian temui. Yang pertama adalah identifikasi transaksi keuangan. Oke, misalnya ini masuknya ke pembelian barang atau pembayaran gaji dan seterusnya contohnya ya. Kemudian setelah diidentifikasi dimasukkan ke catatan transaksinya. Ini termasuk kemana dan seterusnya. Setelah itu diklasifikasikan. Oh ini termasuk ke pengeluaran, ini pendapatan dan seterusnya. Setelah itu nanti akan masuk ke buku besar. Di poin ketiga ini sudah masuk ke jurnal. Sedangkan di poin keempat ada penyeimbangan buku besar. Setelah penyeimbangan buku besar, maka persiapan pembuatan laporan. Mulai dari neraca, laporan arus kas, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang paling penting bagi entitas bisnis adalah ini. Interpretasi laporan keuangan. Karena ini dipergunakan untuk decision making. Untuk pelaporan-pelaporan selanjutnya, untuk tindakan-tindakan entitas bisnis selanjutnya. Ini saya sedikit saja mereview terkait dengan cara kerja akuntansi gitu ya. Oke, bagaimana untuk eh, zaman sekarang? Cara kerja akuntansi yang kita lakukan mungkin di perkuliahan, bagaimana dengan kondisi real di lapangan atau di entitas bisnis, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pada entitas bisnis, itu sudah mulai menggunakan sistem informasi. Artinya sudah berbasis digital. Oke, digitalisasi. Digitalisasi.
Tadi pengertian akuntansi secara umum itu tadi ada recording, ada classification, ada juga reporting dan seterusnya. Itu menjadi sebuah keniscayaan ketika akuntansi ini disandingkan dengan istilah information system. Maka pengertiannya akan merubah seperti ini ya. Oke. Jadi sistem informasi yang punya metode dan prosedur untuk mengklasifikasikan, mengoperasikan, dan melaporkan informasi dalam sebuah bisnis. Informasi yang dimaksud adalah terkait dengan laporan keuangan. Yang tadi ya, interpretasinya. Jadi sebetulnya akuntansi itu ketika dimodernisasikan itu menjadi sebuah sistem informasi dan pasti sudah berbasis digital. Selanjutnya, apa sih sistem komputer akuntansi itu? Komputerisasi akuntansi adalah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologinya kayak. Komputernya untuk menjalankan sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah transaksi akuntansi dan juga menghasilkan laporan keuangan. Sama saja dengan prinsip cara kerja akuntansi, hanya ini dibantu dengan sebuah alat, yaitu komputer dengan aplikasinya ya. Komputer dengan aplikasi. Jadi sistem informasi akuntansi ini dirancang khusus untuk mengelola dan memproses informasi keuangan. Apakah nanti dia informasinya juga berkabar baik, artinya mendapatkan laba, atau juga misalnya tidak berkabar atau berkabar buruk, atau misalnya merugi dan seterusnya. Ya, dan biasanya sistem komputer akuntansi ini berbentuk perangkat lunak atau software yang dibangun untuk mengotomatisasi supaya kita tidak bekerja secara manual, tapi sudah otomatis. Yang tadi beberapa akuntansi mulai dari recording, classification, and reporting gitu ya. Itu terkait dengan sistem komputer akuntansi. Selanjutnya, biasanya ada apa aja sih kalau di sistem komputer akuntansi? Kalau kita sebagai seorang akuntan, fitur kita juga sama seperti di aplikasinya. Hanya mungkin karena berbasis digitalisasi, maka ada beberapa fitur umum. Yang pertama fitur umum di sistem komputer akuntansi adalah yang ini, bisa memproses dan merekam transaksi. Oke. Kemudian juga bisa membuat jurnal dan buku besar. Betul. Oke. Bisa menghasilkan laporan keuangan. Oke, reporting tadi ya. Kemudian yang paling penting juga ini, menyimpan data keuangan dalam sebuah database. Ini menjadi hal yang penting juga selain kita sebagai akuntan juga secara manual menyimpan data keuangan. Kemudian yang paling penting juga memudahkan kita adalah membuat sama mengirimkan faktur. Dan yang dirasa paling penting pada saat ini adalah bisa diintegrasikan. Bisa ke bank, bisa ke dan seterusnya dan seterusnya. Ini berbagai contoh saja. Biasanya kita hanya bisa secara manual itu poin 1, 2, 3, 4. Jika seorang akuntan murni ya. Oke. Sedangkan untuk 5 dan 6 ini agak sulit karena harus berbantu dengan aplikasi tambahan. Selanjutnya, apa saja ketika kita menggunakan sistem komputer akuntansi ini keuntungan untuk pengguna gitu ya. Yang pertama adalah sudah jelas adalah mempercepat. Kemudian ini juga mengurangi human errorless gitu. Jadi ketika kita sebagai manusia salah penginputan dan seterusnya ini bisa dikurangi dengan sistem. Kemudian juga yang ketiga meningkatkan efisiensi, sangat meningkatkan ya. Yang keempat juga bisa memudahkan pengguna mengakses informasi keuangan. Yang kelima adalah yang ini. Jadi menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat dan lebih lengkap. Ini adalah keuntungan penggunaan sistem komputer akuntansi. Oke. Kalau ada keuntungan berarti ada resiko yang akan kita temui. Di antaranya adalah resikonya adalah rentan terhadap serangan cyber. Oke, di zaman sekarang sama ya, hacking seperti itu. Yang kedua juga kita nanti akan ketergantungan pada teknologi. Jadi kalau misalnya rusak atau ada kegagalan sistem, valid system, itu kerugiannya bisa signifikan karena kita menggantungkan semuanya ke teknologi. Yang ketiga, biasanya berbayar juga ketika kita butuh sebuah
Oke, kita lanjutkan. Biasanya juga berbayar untuk poin ketiga, ini berbayar karena kita butuh sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kita dalam memahami cara kerja akuntansi, memproses laporan keuangan. Itu biasanya berbayar dengan vendor atau orang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, ini penggunaan sistemnya yang kompleks, jadi butuh keahlian. Nah, nanti ketika dibuatkan, itu pengguna akuntannya diberi pelatihan khusus. Kemudian yang kelima, ini juga bisa resiko kehilangan data dan informasi karena disimpan dalam sebuah sistem ketika terjadi failed system. Itu adalah terkait dengan resiko penggunaan sistemnya. Oke. Ini saya menghadirkan beberapa jenis, beberapa macam sistem komputer akuntansi. Di antaranya, mungkin ada yang sudah familiar dengan telinga kita, seperti ini ya. Cash register, kalau kita belanja ke supermarket atau kemana sudah ada. Payroll juga sudah muncul di beberapa proses transaksi. Kemudian ini sudah sangat biasa di Microsoft Office untuk Excel. Ini ada beberapa yang baru, ada Chris Hand, ada Accurate, Key System, Sage. Yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah My Accounting, Simple Accounting, Pastry, Zahir Accounting, dan Ledger. Ini adalah beberapa jenis-jenis komputer akuntansi. Oke, tugas kalian untuk minggu sekarang adalah buatlah paper untuk aplikasi yang dipergunakan pada sistem informasi akuntansi. Jadi kalian bisa memilih di beberapa ini buatlah papernya. Oke, buatlah paper terkait dengan misalnya saya pilih Chris Hand, Pak. Ya udah silakan cari Chris Hand mulai dari pengertiannya, kegunaannya, macam-macamnya, langkah kerjanya, kalau ada keuntungannya pakai Chris Hand bagaimana, kalau ada kerugiannya pakai Chris Hand seperti apa dan seterusnya dijelaskan. Ya, dengan menggunakan eh, literatur yang berkaitan dengan Chris Hand, aplikasi Chris Hand. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.